Kita lanjut cerita yang kemarin temen gue ya. Kemarin malam tuh gue udah take video kemarin malam. Cuman berapa kali gue ngambil, gue take video itu tapi putus terus gitu loh. Gue juga nggak ngerti kenapa, kayak nggak boleh cerita gitu ya. Ya kita coba ya ini malam ya, bisa apa enggak. Nah jadinya kan terakhir itu temen gue lagi nangis ya, cerita kenapa gitu kan dia nangis-nangisnya. Dan gue kan lagi dalam perjalanan mau ke rumah dia, beli dulu nasi padang karena itu udah jam makan siang. Udah gue beli nasi padang, bawa pulang ke rumahnya. Sampai ke rumahnya ceritalah gitu kan, kata gue tuh kenapa sih gitu kan, kenapa sih itu si ibu, katanya si ibu yang orang pintar itu dia marah-marah pas gue bilang gue mau pergi sama lu, pergi ke bio minta pergi untuk ramalan gitu kan. Terus si ibu bilang ke gue, ya udah Neng, kamu mau dipegang sama siapa, kata gitu kan, mau dipegang sama ibu apa sama si Janet, katanya. Gue tanya kan, lah kok si ibu bilang gitu, makanya gue juga bingung. Gue bilang kok ibu bilang gitu, kata teman gue tuh ya, kan saya sama si Janet cuma pergi sama-sama diramal gitu ya, si Janetnya juga diramal di sana, bukannya si Janet yang ngeramalin saya, bukan, kata gitu kan ya. Tapi si ibu tuh bilang, ya nggak mau, pokoknya nggak mau tahu saya, kamu pilih mau dipegang sama saya apa sama si Janet, katanya. Ya kan juga bingung ya, gue juga kan, gue mau pegang apa, nggak ngerti kan gue. Udah tuh terus teman gue nangis lah, pokoknya kayak gimana tahu kok, kayak pokoknya kayak orang abis diputusin mendadak sama kekasih tercinta gitu ya, nangisnya tuh benar-benar pokoknya nangisnya heboh banget deh temen gue tuh ya, sampai kayak pantau tuh. Udah ya nangis udah keluarin unek-uneknya segala macam, pokoknya ya adalah ya, gue nggak bisa ceritain juga ya, pokoknya intinya dia nangis bombay kayak pantau. Pas dia udah mulai tenang, terus gue bilang udah berhenti dulu nangisnya, makan dulu deh, gue lapar, gue bilang gitu kan. Udah nih kita makan dulu berdua, beres. Ya tahu sendiri ya, kalau nasi padang dibungkus porsinya kan gede kan, banyak ya. Udah tuh habis beres makan segala macem, mulailah kita ngobrol-ngobrol lagi, segala macem. Terus dia mulai ngeluh, Net kok ini gue pegel banget ya. Gue emang ngeliatin terus punggungnya dia gitu kan, namanya adep-adepan gitu kan ya. Terus, aduh Net kok makin berat ya Net ya, aduh kok. Tadi gue diemin dulu, gue diemin, tapi dia makin kesakitan. Ya namanya gue tukang pijet, ya udahlah sini deh, gue sini sama gue, kata gue gitu ya, balik badan lo, kata gue pijetin. Udah sambil ngomong, sambil ngoceh, keluarin unek-unek dia terus segala macem, gue pijitin kan. Dia kan kalau dipijitin sama gue mah suka ae aja gitu kan, gitu kan dia mah. Udah tuh terus, aduh Nat kok jadi pusing ya, kok jadi mual, kata dia gitu kan ya. Ya udah coba bentar. Udahlah gue pegang punggungnya kan, gue giniin pas di daerah tengah, pas di tulang punggung, tapi pas deretannya, pas di ini sejajarannya pinggang gitu ya. Aku tuh gue sambil merem, gue liatin gini, Bu ini apaan, lu pernah makan apa sih, kuning kayak keong, kata gue gitu ya. Jadi kira-kira segini, panjangnya sekelingking gini, warnanya kuning. Pernah lihat kan keong yang panjang yang ringkel gitu ya, keong yang panjang yang ramping gitu kan, kayak jari gini kan, ada kan ya keong yang kayak gini, bentuknya ramping gitu tapi warnanya kuning. Apaan ya Nat ya, nggak pernah deh gue makan yang kayak begitu kuning. Ini ada Bu di badan lu, ini apaan, kata gue gitu ya. Lu pernah makan apaan sih, lu pernah makan apa bunga apa-apa, kata gue gitu kan ya.
apa ya, panjang kayak keong. Oh, kata teman gua, bunga kantil kali Nat, katanya gitu ya. Terus dia cari tuh, dia di handphone gitu kan, dia nyari di handphone, nah cari bunga kantil modelnya masih kuncup gitu kan, kayak gini bukan Nat? Ah iya bener yang gini, kata gua tuh, ini kok bisa ada di badan lu sih, kata gua gitu ya. Terus kata dia tuh, ya gua itu Nat sering dimandiin sama si ibu, dan kalau dimandiin itu tuh pasti gua disuruh makan bunga kantilnya 1 biji, itu gua pasti disuruh makan, katanya. Oh, kata gua, ini gua keluarin dulu ya, kata gua, ini gua keluarin ya, ini nggak bagus soalnya, kata gua gitu kan. Terus dia pas gua lagi doain gimana, dia mulai rada enek, gua ambil buru-buru kantong kresek kan, ini dipegang nih daripada lu, takutnya kan, ya gua kan takutnya namanya baru beres makan ya, baru beres makan sekitar 15-20 menitan lah gitu ya, hampir setengah jam lah makan, takutnya kan naik lagi kan kalau dia muntah. Udah, akhirnya gua doain kayak pantau, ongkek lah dia, keluarin, tapi yang keluar itu bukan nasi, 1 butir nasi pun tidak keluar. Yang keluar itu hanya ludah dan darah serta warna kuning, kayak kuning kalau kita, ya namanya kuning kalau kita lagi sakit ya, kadang-kadang kita ongkek sampai yang pahitnya itu kan keluar warna kuning ya, kayak begitu modelnya, kayak begitu, kuning, pokoknya kuning sama darah keluar dia. Tapi nasi sebutir pun, bahkan seperempat nasi aja nggak ada yang keluar, makanan tuh nggak ada yang keluar sama sekali. Sampai dia juga bingung, Net, kok bisa sih makanan nggak keluar? Mana gua tahu, gua nggak ngerti, gua bilang gitu kan. Ya soalnya kan gua itu saat gua masih baru-baru nerimain ya, walaupun udah 4 tahunan gitu ya, 4 tahunan ngejalanin, tapi kan gua kan masih, ya namanya nggak ada pembimbing, nggak ada guru pembimbing, cuman belajar sendiri ya, nggak ngerti apa-apa. Sampai sekarang pun gua nggak punya guru pembimbing gitu loh. Guru pembimbing gua ya yang di belakang gua ini gitu kan. Udah akhirnya abis itu keluar, pegelnya dia, sakitnya hilang, terus rasa sedihnya dia, rasa galaunya dia, kayak abis putus sama pacar tercinta gitu ya, itu reda. Dia bilang mendingan gitu ya, perasaannya tuh rada mendingan kayak kapan tahu. Terus dia nanya, Net, sebenarnya itu gue disuruh makan bunga kantil buat apa sih, kata dia gitu kan ya. Ini teman gue nggak pernah cerita ke gue kalau dia pergi kemana, pakai baju apa, sepatu apa, rok atau celana apa, pakai tas apa. Dia tuh nggak pernah cerita. Kalau dia tuh bilang gitu loh ke si ibu tuh. Jadi setiap dia mau pergi kemana, dia mau ketemu siapa, pasti dia bilang, Ibu saya mau pergi ke sini, mau ketemu si A, si B, saya pakai bajunya ini gitu. Selalu laporan teman gue tuh kalau ke si ibu gitu kan. Dia nggak pernah cerita ke gue. Terus gue bilang gini ke teman gue, jadinya Bu, lu tuh disuruh makan bunga kantil ini tuh sebagai radar, sebagai detektornya dia. Jadi kemanapun lu pergi, dia tahu lu pergi kemana, lu pergi sama siapa, lu ngapain aja, dia bisa tahu melalui perantara bunga kantil itu gitu loh. Satu itu, oh pantesan katanya gitu ya, si ibu mah tahu aja gue kemana ngapain aja tahu dia, kata gitu kan ya. Enggak tuh. Yang kedua, lo disuruh makan bunga kantil itu karena biar apa ya Bu ya, lo itu kan sebenarnya bisa buat narik rezeki. Jadi kalau istilah di toko-toko orang Cina mah, lo tuh jadi
patung kucing kata gue yang suka begini-gini, patung kucing yang buat manggil pelanggan gitu kan, manggil pembeli. Nah lu tuh kayak begitu, makanya lu tuh selalu disuruh ke si ibu, makanya lu gak bisa nolak kalau udah disuruh ke si ibu. Ah bener net kata gitu ya, bener net kata gitu kan ya. Gue tuh nggak tahu kalau udah ke si ibu tuh, udah suruh ke ibu, pokoknya gue hampir tiap hari lah gue ke rumah si ibu. Kadang nggak ngapa-ngapain kan, kayak kemarin aja tuh kita kan di si ibu tuh cuman ngobrol-ngobrol gitu aja kan sampai sore gini ngabisin waktu banget. Gue nggak ngurusin rumah nggak apa gitu. Udah itu kedua. Dah tuh. Terus lu tuh suka ngapain sih kata gue, lu tuh kalau ke si ibu tuh pakai apa sih kata gue dia. Itu Nat, gue kan kalau ke si ibu tuh suka minta tolong apa, supaya ya pakai kayak pemikat apa gimana gitu ya, supaya cowok tuh suka sama gue gini nih. Tapi gue karena nggak mau pakai susuk, jadi gue pakainya di itu, di bedak kata dia gitu ya, di bedak gini kata gue gitu ya. Lu tahu nggak sih muka lu tuh sebenarnya kayak gimana, gue bilang gitu kan ya. Emang kayak gimana nih, muka lu teh hancur sebenarnya, pada bopeng, pada bolong-bolong muka lu kata gue gitu kan. Ah enggak, anak aku lihatnya bener gini ya. Lu ngeliatnya mah bener, kalau kita mah yang bisa ngeliat mah ngeliatnya muka lu pada bolong-bolong kata gue gitu kan, pada bopeng-bopeng kayak bulan kata gue gitu kan mukanya. Ah masa sih kayak gitu, beneran kata gue gitu ya. Udah tuh akhirnya hari itu terus ya ada sedikit serangan dari si ibu lah ya, jadi gue kerjain juga di situ juga karena gue sampai sore di situ. Ya ada serangan sedikit gimana terus akhirnya gue bentengin juga teman gue gimana nya supaya nggak terlalu diserang, supaya dia nggak terlalu galau gimana nya. Udah beres, gue pulang. Biasa lah teman gue mah teleponan gitu ya, teleponan sampai akhirnya gue bilang ke teman gue tuh, dia kan masih nggak percaya kan yang gue bilang muka dia tuh bolong-bolong gitu ya, kayak bulan mukanya. Nah kalau gue mah jelas-jelas ya kelihatan ya, pori-pori gue pada gede gitu. Dia katanya pergi ke rumah adiknya karena lagi pada kumpul katanya adiknya. Terus ada yang bilang, Teti apa sih kak kok sekarang mukanya agak berubah gitu kan ya. Udah, oh belum ketemu adik-adiknya itu, belum ketemu adiknya. Habis hari itu teleponan, berapa hari kemudian gue bilang sama dia, ayo ikut sama gue kata gue ya, ayo ikut sama gue bersihin badan lu ke kebun raya kata gue ya, ziarah ke kebun raya kata gue gitu. Ya udah ayo. Nah udah tuh ikutlah sama gue mandi gitu ya di sumur kahuripan gitu kan, di mata air kahuripan, terus ke Ibu Ratu Galuh gitu kan ya, terusnya ke Mbah Japra, Mbah Baul gitu kan ya. Kita ziarah, itu kan satu komplek kan. Udah beres di situ. Gue ajak dia ke ini, ke mana? Ke jembatan. Karena kan di seberang makam kan ada jembatan kan, di bawahnya Kali Ciliwung. Gue bilang, keluarin tas ini kosmetik lu kata gue gitu ya. Kosmetik gue kenapa Nat? Buang. Dia dengan kagetnya, hah dibuang Nat? Iya dibuang kata gue gitu ya. Dia keluarin kan tasnya, semuanya Nat? Iya semuanya buang kata gue. Udah tuh dengan berat hati semua kosmetik dia, bedak, lipstick, pensil alis, maskara, apa segala macam, gue nggak ngerti deh ya. Udah tuh sampai, dan lucunya apa coba, pasti cemplungin ke air itu ya, air tuh air kali langsung muter kenceng banget. Tiap barang masuk muter, air tuh muter di bawah jembatan. Ini kita lihat gitu kan ya.
Sampai akhirnya satu tuh, "Not ini mah jangan atuh Not ya, pensil halus Not ini mah." "Buang," kata gue tuh, "nanti beli lagi yang baru," kata gue gitu kan. Buang semuanya, itu kan udah dijampe semua sama si ibu. Buang, gue mau bersihin lu total, buang, kata gue gitu kan. Udah dibuang semua akhirnya dengan berat hati dia. Gue ngakak, dianya yang galau gitu ya. Ini tuh kalau gue cerita pas bagian di sini pasti dia kesel banget, dia benci banget. Udah tuh, udah beres dari situ, terus sama gue udah mulai bersihin dia pelan-pelan. Gue suruh dia zikir, gue suruh dia rajin sholat lagi gitu ya, karena kan dia juga udah jarang banget sholat gitu kan, sejak ke si ibu kan jadi jarang sholat. Gimana gue ajak dia supaya sholat lagi, gue suruh dia buat zikir lagi segala macem. Udah, nah sekali waktu udah beres, maksudnya udah gue urusin lah gitu ya, berapa lama gue urusin, kumpul lah dia ke rumah adeknya ini gitu kan. Dia selama ini masih nggak percaya kan kalau mukanya tuh yang kayak gue bilang. Udah kumpul ke rumah adeknya tuh langsung bilang gini, ini ceritanya dia nih ke gue, "Kak," katanya, "Kak, kok mukanya bagus sekarang," katanya gitu kan ya. "Kok muka lu bagus Kak sekarang," katanya. "Bagus? Emang biasanya nggak bagus?" "Enggak." "Emang kayak gimana biasanya muka gua?" "Pada bolong-bolong," kata gitu ya. "Ah masa?" kata gitu kan. Kata teman gua tuh, "Beneran," kata adiknya. "Makanya kakak tuh nawarin aku beli kosmetik, aku nggak mau beli. Kenapa? Ya kakak pakai krim siang malam itu, tapi muka kakak pada bolong-bolong, kok nyuruh saya beli gitu kan. Mau ngapain, kakak aja jelek gitu kan hasilnya," katanya. Terus ini kok bisa bagus gini, cepat begini, bagus gini, dari mana Kak? Gue bilang aja net ke adik-adik gue, habis operasi plastik gue ke Korea. Gue ketawa ngedengerinnya gitu kan. Udah ketawa aja, tapi artinya bener ya net yang lu bilang ya, kata temen gue tuh. Ah sialan itu si ibu. Oh, yang gue pikir selama ini muka gue bagus kayak apaan tahu, nggak taunya sama dia dibikin bolong-bolong, dibikin bopeng. Gue sialan. Mulailah dia cerita gitu kan, gimana selama ini dia habis berapa duit segala macem gitu kan, habis waktu, habis uang, habis tenaga gitu kan, buat ke si ibu gitu kan, gini dia cerita semuanya ke gue. Dan akhirnya dia jadi kesel sendiri gitu kan, ngerasa dimainin gitu kan, ngerasa dipermainin sama si ibu tuh. Udah ya, kalau gue sih terus aja ngebersihin ya, berusaha pelan-pelan ngebersihin rumahnya dia, karena rumahnya dia itu penuh banget gitu kan. Sampai akhirnya si teman gue ini lepas lah dari si ibu gitu kan, sampai sekarang lepas sama si ibu. Terus teman gue yang tadinya sebelum ketemu gue kehidupannya kacau gitu ya, yang namanya dia bilang ke gue dulu dia minum gitu kan, suka clubbing, minum, ya tau sendiri ya dunia clubbing kayak gimana ya, kayak gitu. Sejak kenal sama gue, main sama gue, jadi dia berhenti kayak begitu semua gitu loh. Nah udah tuh, dari situ juga dia mulai, "Nat tolong liatin anak-anak gue, tolong pantau anak gue, kalau anak gue nggak beres tolong kasih tahu ke gue gitu kan, gimananya." Makanya dia suka nanyain, "Nat anak gue ini nih gini, gue mesti gimana nih, kira-kira gimana menurut lo," kayak gitu. Jadi sampai hari ini pun dia masih suka tanya ke gue gitu loh. Dan kalau kata dia apa yang dia tanya dan gue jawab ke dia itu hampir 90% bener, hampir
gitu ya, minimal mendekati gitu kan. Jadinya makanya dia rada percaya sama gua. Kalau suaminya nggak suka sama gua, karena apa? Suaminya selalu ketahuan mulu sama gua gitu. Kelakuan jelek suaminya tuh selalu ketahuan sama gua, jadinya itu makanya suaminya nggak suka sama gua gitu ya. Ada berapa kali anaknya pun nanya ke gua soal soal pasangan, soal pacar, gimana gimananya gitu. Ada ngobrol langsung ke gua kayak gitu. Sampai kemarinan dia bilang, "Nat, cucu gue udah lahir," katanya, "cucu gue perempuan. Terus lu inget gak, Nat, lu bilang bahwa anak gue yang nomor 2 nanti dapet istrinya orang Jawa," kata gitu kan. Ternyata gue tanya-tanya, bener, Nat, ada turunan Jawa. Jadi ya kayak begitulah ya. Sampai anaknya ada kasus apa, harus keluar biaya berapa, ya bener gitu loh, jumlahnya ya sesuai dengan yang gue bilang. Gue bilang, "Bu, bilangin anak lu jangan dulu ke tempat kosan temennya," kata gue gitu kan ya. "Jangan dulu lah ke tempat temen kosnya gitu ya, ya berapa hari ini deh, jangan dulu," kata gue gini-gini. "Takutnya ada apa-apa," kata gue gitu kan, gimana-gimana. Ternyata apa? Emang bener berapa hari gak ke kosan temennya. Pas hari ke-7 dari gua ngomongin, dia nginap di kosan temennya, motornya hilang di kos-kosan temennya. Kan gua bilang apa? Kata gua tuh, "Jangan dulu nginep di sana, jangan dulu ke sana sampai malam-malam gimana? Bener kan ada kejadian," kata gua tuh. Jadi banyak hal lah gua dapat penglihatan anak yang nomor 1 kecelakaan. Ya bener ada kecelakaan gitu kan ya. Makanya temen gue bilang, "Mau nggak percaya lu tapi kejadian, Nat," kata gitu ya. Gua percaya, kalau yang serem gue jadi ngeri sendiri, kata dia. "Makanya suruh siapa lu nanya-nanya," kata gue gitu kan. Udah ya kayak begitu jadinya. Ya nggak 100%, tapi kata dia sih mendekati 90%, mendekati 90%. Apa yang gue bilang ya bener kayak gitu loh ya. Bukan teman gue ini aja, ada juga berapa orang juga yang sekarang gini loh ya, kita akan bertanya sama seseorang kalau orang itu satu kali ditanya benar, 2 kali ditanya kejadian, 3 kali ditanya kejadian lagi, atau mendekati ya, minimal mendekati gimana orang pasti nanya lagi ke kita gitu kan. Benar nggak kayak begitu? Nah ini juga beberapa orang yang langganan pijit gua, teman gua yang pernah ngobrol sama gua, pernah curhat sama gua, yang pernah dibantu sama gua, itu mereka pasti suka nanya-nanya lagi ke gua kayak begitu. Nah ini untuk yang temen gua ini udah segini dulu ya soal si ibu yang orang pintar ini juga. Dari kejadian itu gue nggak pernah ketemu lagi sama si ibu itu sampai hari ini. Walaupun gue tahu dia sekarang, waktu dulu tuh dia masih ganggu gue berapa lama, tapi gue nggak terlalu peduli lah ya, nggak terlalu ini. Dah, teman gue juga masih suka diganggu sama si ibu sampai berapa tahun ke depannya, tapi ya udah nggak terlalu ekstrim lah ya, kayak gimananya gitu. Jadinya untuk urusan teman gue
sama si ibu orang pintar ini udah beres gitu ya. Nanti gue cerita lagi hal yang lain lagi, oke? Kejadian atau pengalaman gue yang lain lagi. Mungkin nanti gue akan cerita ya, mungkin ada beberapa cerita jadi gue satuin. Ada beberapa kejadian yang gue alamin, gue satuin di satu video karena ceritanya kan pendek-pendek, nggak terlalu banyak gitu ya. Terus nanti mungkin kalau gue mood atau gimana, mungkin nanti ya gue bikin video khusus untuk sedikit lah ya, sedikit awal mulanya tuh gue jadi bisa kayak gini tuh gimana gitu ya, maksudnya dalam artian tuh apa yang gue alamin sampai gue bisa ngeliat, sampai gue bisa begini, sampai gue bisa begitu, itu nanti ada gitu ya. Terus pesan apa dari ibu gue kalau kita belajar kayak begini, itu nanti videonya lain ya, nggak di sini. Kalau ini kan cuman tentang cerita-cerita aja pengalaman gue, oke? Jadi ini ceritanya nggak panjang, nggak nyampe setengah jam. Jadi gue akhirin sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di cerita gue yang lain-lain lagi ya. Bye bye.